Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang super feed ya teman-teman ya. Jadi ada pertanyaan seperti ini, murai batu pemakan pur super feed tidak mau dikerodong. Nah, kalau dikerodong itu ngerabak. Nah, gimana solusinya? Nah, gitu. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus memahami atau melakukan perawatan yang konsisten. Nah, kenapa itu dia tidak mau dikerodong? Berarti ada sebab musababnya. Ya. Biasanya begini, ketika penjinaan ya kan dia nggak dikerodong. Karena lama-lama kebiasaan ya kan tidak pernah dikerodong, siang malam diablak terus. Nah, ketika sudah jinak, sudah mulai gacor, nah ketika dia dikerodong, dia itu gerabak. Dia sama aja gini teman-teman. Ketika misalnya nih murai batu teman-teman biasa di tempat terang, terus digelapkan, pasti dia akan gerabak ya teman-teman. Dia akan gerabak, nabrak-nabrak gitu ya. Itu sama seperti itu. Nah, jadi kerodong pun juga pengaruh juga. Misalnya nggak pernah dikerodong atau dikerodong tipis misalnya. Terus dikasih kerodong gelap, warna hijau tua atau hitam. Nah, itu biasanya gerabak juga teman-teman. Nah, ini perlu terapi. Nah, terapinya bagaimana? Sebaiknya kalau murai batu yang seperti itu pakai kerodongnya yang tipis ya. Beli aja di toko burung ya. Beli kerodong yang tipis, yang transparan gitu teman-teman ya. Nah itu selanjutnya bagaimana? Yaitu dikerodong, tapi jangan langsung ditutup gitu teman-teman ya. Dikerodong separuh aja gitu ya. Bentar, nanti saya ambilkan contoh dulu ya. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan langsung full seperti ini ya. Jangan full seperti ini. Nah, jangan full seperti ini. Tapi begini. Dibuka ya kan. Terus seperti ini, naruhnya seperti ini. Nah, awalnya begini aja terus ya. Ini paling enggak selama 3 hari lah. Begini teman-teman ya. Jadi dibuka seperti ini. Nah, jadi ibaratnya separuh. Jadi yang ada selerekannya ini ya, ini dibuka. Ini dibuka, terus ini kita sangkutkan di atasnya sini. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Ini terapinya biar dia itu mau dikerodong. Nah, lakukan ini selama 3 hari. Nah, terus malam juga dikerodong ya. Dikerodong ini kerodongnya biasanya kalau saya taruh di ruang tamu, teman-teman ya. Karena di situ itu akan kita itu lalu lalang ya, lalu lalang orang ya kan, atau keluarga kita, lalu lalang anak kita misalnya kan. Nah, dengan cara begini, nah ini kan separuh ya teman-teman, separuh lebih lah, 3/4 lah gitu teman-teman ya. Jadi dengan begini dia bisa melihat ya, sekitar, cuman yang belakangnya, yang sebelah belakang itu nggak kelihatan. Jadi dia terhalang. Nah, ini terapinya seperti ini. Nah itu dalam seminggu insya Allah udah bisa. Nah nanti kalau sudah nggak gerabak, dengan posisi seperti ini nggak gerabak, misalnya dalam 3 hari nggak gerabak, nggak gelisah gitu, yang nggak nabrak sana nabrak sini gitu kan, nggak loncat-loncat. Nah ini bisa diturunkan. Ya. Hari keempatnya bisa diturunkan, tapi nggak usah di-restingkan. Ya. Ininya restingnya nggak usah ditutup. Jadi biasanya kan kalau ini kan pendek ya. Biasanya kan ada yang sampai atas gitu restingnya teman-teman ya.
Jadi nggak usah di slidingin begini, jadi biarkan aja begini. Nah, begini biarkan selama 3 hari ya teman-teman ya. Jadi insya Allah seminggu dia sudah mau sudah mau dikerodong. Tapi ya tipis ya, ini tipis teman-teman ya. Ini tipis, kalau kita intip begitu burung yang di dalam itu kelihatan. Jadi gitu. Nah, ini dia tuh kelihatan. Jadi yang tipis saja gitu. Itu terapi supaya burung murai batu teman-teman itu mau dikerodong ya. Karena kerodong ini penting ya. Penting untuk murai batu yang sudah gacor ya, gitu. Kenapa penting? Karena dengan dikerodong begini dia emosinya itu bisa naik teman-teman ya. Makanya itu ketika habis diimbun, nah, kalau diimbun itu teman-teman gini, usahakan nggak ada burung murai batu lain. Jadi istilahnya itu dia itu jangan lihat gitu, jangan sampai lihat. Nah, caranya gimana? Ditutuplah dengan kerodong ini di sebelah sana. Jadi copot dulu ya, copot dulu begini ya. Dicopot dulu biar untuk mengaling-alingi ya, mengaling-alingi. Nah, ini ditarik gitu ya, terus dicantolin. Nah, ini terus ini dibuka. Nah, begini cara menghalangi supaya burung murai batu tersebut ya, seperti itu tuh, gitu. Jadi supaya dia nggak ngelihat burung murai batu yang lain kalau posisi waktu diembun. Jadi misalnya kayak teman-teman ngembun murai batu, terus tetangga punya murai batu juga, dia lagi ngembun, posisi dia di aplak, biar murai batu kita itu nggak ngelihat murai batu tetangga kita, ya kita begini kan, kita halangi. Nah, gitu kan. Ini juga sudah cukup, itu teman-teman ya. Itu fungsi kerodong. Nah, kerodong itu seperti itu. Lah terapinya kalau nggak mau dikerodong seperti itu, gitu teman-teman ya. Dan ini kerodong ini juga bisa buat terapi menaikkan emosi. Nah, ketika dijemur sambil dikerodong itu juga bisa menaikkan emosi daripada murai batu, gitu teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman sudah paham ya, yang tadi cara terapi supaya murai batu yang kita miliki atau pemakan pur superpit itu mau dikerodong. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya tuh nggak harus pemakan superpit juga, sama aja gitu. Tapi kalau pur superpit kan memang tinggi, biasanya dia lebih lincah gitu kan. Sudah saya bahas di vlog saya sebelumnya, makan superpit itu lincah burungnya, gitu, sehat, loncat sana loncat sini karena banyak kandungan yang bagus di dalam pur tersebut. Oke teman-teman, apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawab atau membantu teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.